Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, Pak Hanafi, maupun Pak Hamzah. Pada kesempatan sore ini, saya akan mencoba mempresentasikan tentang materi capaian pembelajaran. Sebelum kita masuk kegiatan kita pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohonkan kepada Pak Hamzah untuk memimpin doa kita pada sore ini. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini, agar Pak Ismail diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama agar Allah memberikan kelancaran kepada kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Hamzah. Saya akan menampilkan materi tentang capaian pembelajaran ya. Di sini yang harus kita pahami dulu ya tentang apakah peserta didik Anda mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya? Hilang lagi suara Pak Mail. Oh, gitu ya. Sebentar apa ya? Ada Pak? Tes? Ada Pak? Ada. Oke, siapa ya? Tak dulu. Presentasi tadi. Langsung ke materinya. Oke, ya. Ya, di sini yang harus kita ketahui adalah tentunya jawaban untuk pertanyaan tadi memiliki banyak faktor masalah, namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian ataupun kemampuan dari peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capaian belajar yang diharapkan. Kemudian, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Masih monitor Bapak? Pak Hamzah, Pak Hanafi? Lanjut. Kemudian, pengajaran itu harus sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Capaian atau tingkat kemampuan itu adalah merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga dengan teaching at the right level atau TARL ya. Kemudian pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, kemudian tingkat kemampuan siswa, kebutuhan peserta didik, dengan tujuan kita adalah untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat pada peserta didik. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah berpusat pada peserta didik. Sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkatan. Siap? Hilang suara? Oke, lanjut. Kemudian sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Pak Mail suaranya tidak kedengaran. Pak Hamzah gimana? Mohon, gimana? Lanjut, Pak Manil, suara kedengaran. Pak Hamzah, Pak Hanafi, gimana suara saya? Oke, siap. Kemudian, ya, oke. Mungkin gangguan kali Pak,
Oke, oke. Lanjut Pak Mail, lanjut. Kemudian saya lanjutkan Bapak. Kemudian sekilas mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Yang harus kita perhatikan adalah ada 4 poin, dalam Lagi saya Bung. dalam capaian atau tingkat kemampuan. Yang pertama adalah tujuan pengajaran dengan menggunakan pendekatan adalah penguatan kemampuan numerasi dan literasi pada peserta didik serta pengetahuan pada mata pelajaran yang menjadi capaian pembelajaran. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, peserta didik atau siswa di sekolah kita itu tidak harus terikat pada tingkatan kelas, namun dikelompokkan berdasarkan fase perkembangan atau sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Monitor Pak Hamzah, siap? Monitor Pak Mantap, Hamzah? mantap, mantap. Mantap, lanjut Pak Nabi ya. Kita lanjut. Kemudian materi berikutnya, poin yang ketiga adalah setiap fase, artinya ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Dari setiap fase tadi, kita mempunyai tingkatan yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik potensi kebutuhan peserta didiknya. Kemudian poin yang keempat, kemajuan hasil belajar akan ditentukan berdasarkan evaluasi pembelajaran. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran di fasenya akan mendapatkan pendampingan oleh pendidik untuk bisa mencapai capaian pembelajaran. Itu sekilas tentang mengenai pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan. Kemudian berikutnya adalah tahapan. Ada 3 tahapan dalam capaian pembelajaran. 3 tahapan dalam capaian pembelajaran. Yang pertama adalah asesmen. Asesmen itu bertujuan untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahap pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik. Yang harus dikenali atau yang perlu dikenali antara lain potensi peserta didik atau siswa, kemudian karakteristik siswa, kebutuhan peserta didik atau siswa, tahap perkembangan peserta didik, kemudian tahap pencapaian pembelajaran anak dan lain-lain. Kemudian yang kedua dari tahapan pembelajaran ini adalah tahap perencanaan. Perencanaan ini tujuan akhirnya adalah setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakter, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Kemudian dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bagaimana Pak Hamzah? Masih monitor? Pak Hanafi? Siap? Lanjut. Kita lanjut berikutnya. Materi berikutnya adalah tentang pembelajaran itu sendiri. Saya ulangi, dalam tahapan pembelajaran itu kan ada 3 tahapan. Yang pertama adalah asesmen atau penilaian, kemudian yang kedua adalah perencanaan, apa yang sudah saya jelaskan tadi, kemudian yang ketiga adalah pembelajaran itu sendiri. Selama proses pembelajaran perlu dibuat adanya asesmen atau penilaian berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen formatif. Biasanya asesmen formatif ini sebelum memulai pembelajaran inti kita ada penilaian asesmen formatif. Kemudian yang kedua ada pun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran, juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Ini adalah pengertian dari asesmen sumatif ya. Artinya kita selaku pendidik mengambil nilai siswa atau peserta didik itu di akhir pembelajaran. Kemudian ini
poin yang terakhir adalah jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah apa? Pak Hamzah, Pak Hanafi? Sebelum kita menerapkan capaian pembelajaran yang harus kita lakukan selaku pendidik itu apa, Pak Hamzah? Mengenal peserta didik. Oke, 100 untuk Pak Hamzah. Ya. Sebelum jika Anda merasa bahwa pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta adalah mengenal peserta didik dulu. Anda benar. Mungkin ini masih monitor, Pak Hamzah, Pak Hanafi? Mas, Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore ini untuk materi capaian pembelajaran. Insya Allah mungkin besok bisa kita lanjutkan materi berikutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya kita tutup dulu kegiatan pembelajaran pelatihan kita hari ini, Pak. Silakan Pak Hamzah. dengan berakhirnya presentasi yang disampaikan oleh Pak Ismail tadi, kita alhamdulillah berjalan dengan lancar dan kita bermohon mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Hamzah. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hamzah dan Pak Hanafi udah setia mengikuti kegiatan pelatihan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Selamat sore. Sore. Sore.